Halo viewers, halo sobat mahasiswa, kembali lagi di channel aku Khairul Umam yang bakalan ngebahas sesuatu yang akan menambah pengetahuan viewers nih. Oke, sebelum itu aku bakalan ngejelasin tentang perhitungan aritmatika menggunakan Python dengan konsep stack. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita kenalan dulu nih, apa sih yang namanya konsep stack itu? Konsep stack itu adalah kata lainnya dalam bahasa Indonesia yaitu tumpukan. Nah, seperti kita menumpuk baju atau menumpuk buku, yang kita masukkan ke dalam lemari atau wadah pertama kali adalah yang bakalan kita ambil terakhir. Sedangkan yang kita masukkan ke dalam wadah terakhir, itu yang akan kita ambil pertama kali. Konsepnya adalah first in, last out. Yang pertama masuk, kita ambil terakhir. Sedangkan yang kita masukkan terakhir, maka kita ambil pertama. Nah, konsep stack ini berbeda dengan konsep queue atau antrian. Kalau seperti kita antri untuk membeli minuman, maka kita yang antri pertama kali akan dilayani duluan, sehingga kita keluar dulu. Sedangkan yang antri terakhir kali, maka akan keluar juga terakhir, seperti itu. Nah, konsep stack atau tumpukan ini akan digunakan untuk mengonversi perhitungan aritmatika yaitu infix, postfix, dan prefix. Untuk mengonversi infix ke postfix, infix ke prefix, ataupun sebaliknya, kita menggunakan konsep stack atau tumpukan. Sebelumnya aku bakalan ngejelasin apa sih infix, postfix, dan juga prefix itu. Infix itu adalah ekspresi yang normal, ekspresi normal dalam perhitungan matematika yang terdiri dari operan dan juga operator. Seperti contoh, A plus B, di sini plus akan bertindak sebagai operator, sedangkan A dan juga B adalah operannya. Di infix, operator terletak di antara operan, di sini plus terletak di antara A dan juga B. Kemudian postfix, ekspresi postfix itu kita nulis operan dulu diikuti oleh operator. Seperti contoh A, B plus, kita akan menulis operannya dulu A, B, kemudian diikuti oleh operator plus. Sedangkan kebalikannya yaitu prefix, itu kita menulis operator dulu, kemudian diikuti oleh operan. Nah, algoritma untuk mengonversi infix ke postfix expression. Algoritma untuk mengonversi infix ke postfix ini akan menggunakan konsep stack seperti yang udah kita bilang tadi, first in, last out. Sedangkan outputnya kita menggunakan konsep queue atau first in, first out. Tahapan-tahapan algoritma konversi dari infix ke postfix bisa teman-teman baca di sebelah kanan ini. Yaitu pertama kita akan memindai string dari kiri ke kanan karakter demi karakter. Kemudian yang kedua, jika karakter adalah operan, akan kita masukkan ke dalam output stack atau isi stack. Jika karakternya adalah operator dan operator stack adalah kosong, maka kita akan pindahkan operator ke dalam operator stack. Kemudian yang keempat, jika operator stack tidak kosong, maka akan diikuti oleh beberapa kemungkinan ini. Jika operator yang di-scan memiliki hal lebih tinggi adalah lebih besar dibanding operator yang paling atas dari operator stack, maka pindahkan operator ke dalam operan stack. Langsung kita kasih contohnya aja ya. Seperti dilihat di gambar sisi kiri ini ya, teman-teman. Di sini kita punya ekspresi infix, misal, yaitu A minus dalam kurung B plus C dibagi D kali E. Mengapa kita sebut ini adalah infix? Karena operatornya terletak di antara operan. Nah, untuk mengkonversinya, pertama adalah kita baca karakter dari kiri ke kanan satu persatu. Karakter yang pertama adalah A. Karena berupa operan, kita pindahkan ke dalam postfix. Kemudian karakter kedua adalah minus. Karena operator, kita masukkan ke dalam isi stack. Kemudian tanda kurung buka kita masukkan ke dalam isi stack. Operan B kita masukkan ke dalam postfix. Kemudian operator plus kita masukkan ke dalam isi stack. Kemudian kita ketemu C, kita masukkan ke dalam postfix. Kemudian kita ketemu kurung tutup. Nah, di sini ketika kita menemukan
tanda kurung tutup, kita akan melihat isi stack terlebih dahulu. Yaitu misal kita punya isi stack sebelumnya yaitu tanda plus, akan kita pindahkan ke dalam postfix sampai kita menemukan tanda kurung buka. Namun tanda kurung buka ini tidak akan dilibatkan dalam postfix, tanda kurung buka akan kita hilangkan. Kemudian kita akan menemukan tanda kita memindai operator bagi. Operator bagi akan kita masukkan dalam isi stack. Kemudian kita ketemu operan D akan kita pindahkan ke dalam postfix. Kemudian kita ketemu tanda operator kali, kita pindahkan ke dalam isi stack. Nah, karena operator kali ini prioritasnya lebih tinggi dibanding tanda bagi, maka tanda bagi kita pindahkan dulu ke dalam postfix, sedangkan tanda kali kita masukkan ke dalam isi stack. Kemudian kita punya operan E kita masukkan ke dalam postfix yang terbentuk. Seperti itu isi stack, tinggal tanda minus dan juga kali. Nah, karena prioritasnya lebih tinggi tanda kali, maka kita baru memindahkan tanda kali ke dalam postfix, kemudian diikuti oleh tanda minus. Jadi yang terbentuk adalah postfix yang terbentuk adalah ini, A, B, C plus D bagi E kali minus. Seperti ini ya teman-teman. Oke, kita akan eksekusi ke dalam program Python. Oke, kita akan langsung terapkan ke dalam program Python. Di sini kita akan membuat sebuah konversi perhitungan aritmatika infix ke dalam postfix. Namun sebelum itu kita akan menginputkan dulu masing-masing nilai A, B, C, dan D, dan juga E. Di sini kita bikin komentar dulu, yaitu stack atau tumpukan dalam infix postfix expression pada program. Ini aku hilangin dulu ya teman-teman. Oke, pertama kita akan punya fungsi yang akan kita kasih namanya precedence atau yang memiliki hak lebih tinggi, yaitu operator. Kemudian kita buat misalnya if operator adalah tanda kali operator maka itu adalah return 2. Else if operator return. Ini adalah sebuah contoh pernyataan dengan return ya. Else return no. Oke. Selanjutnya kita akan punya fungsi yang namanya infix to postfix expression. Ini adalah ekspresi. Pertama, postfix dengan operators for expression if char is dot is or char is it adalah plus sama dengan char.
Jadi kita menggunakan algoritma yang kita punya tadi. Algoritma gimana sih konversi antara input to positif diterapkan ke dalam program Python. Maka operator fungsi operator append ini buat menambahkan sesuatu di dalam datanya ini. Elif dengan kurung untuk ketika operator tidak sama dengan postfix operators maka akan dihilangin atau diambil. Jadi kita kasih keterangannya ya, operators ini akan menghapus atau mengambil tanda kurung buka. Nah, jika operator dan operasi minus 1 tidak sama dengan tanda kurung buka, maka postfix bersama dengan ini akan mengambil tanda kurung bukanya, seperti konsep tadi. Terus kita punya else operators and precedence. Aku tahu bacanya apa. Ini cover saja deh. Lebih dari sama dengan precedence. Postfix sama dengan operators. Kemudian operators and yang terakhir adalah well operators postfix sama dengan maka dia akan kembali ke return sendiri. Oke, selanjutnya kita ini adalah fungsi yang kedua, fungsi pertama, fungsi kedua. Selanjutnya kita punya fungsi yang ketiga, itu untuk mengevaluasi evaluate postfix dari expression dan juga value. Jadi ekspresi dan juga nilai. Saya punya operan untuk char expression char operands, maka operands akan ambil values dan juga values. SDG, fungsi char SDG. Ya, kita belum nambahin tanda titik dua.
ini kita ubah jadi oke. Selanjutnya untuk else dua itu stick else dua res sorry itu cara itu gimana ya? Show hasil sama dengan satu plus dua. Jadi kita satu-satu ubah operannya jika cara sama dengan kita ubah saja ya. Bisa kita ganti minus dan satu minus operan. Sini kita ubah juga. Sini kita ubah jadi klik. Juga ubah jadi tanda garis miring atau bagi. Oke, sekarang kita akan bikin inputan atau gimana caranya kita bisa nginputin nilai masing-masing A, B, C, D, dan juga E. Ini kita tulis komentarnya adalah menginputkan atau memasukkan nilai A, B, C, D, E. Kita punya values, array values, punya values sama dengan integer ya, integer input masukkan nilai itu pun berlaku yang sama untuk nilai-nilai seterusnya, jadi kita ubah saja. Kita semua dulu A, B, C, D. Kita ubah jadi B, kita ubah jadi C, kita ubah jadi D, kita ubah jadi T. Ini juga kita ubah B, C, D, E. Selanjutnya kita bakalan masukin ekspresi aritmatikanya tadi dalam bentuk infix. Itu gimana? Underscore expression ya, sama dengan kita inputkan masukkan ekspresi matematika infix. Oke, udah. Selanjutnya kita bakalan buat untuk hasil konversinya, yaitu mengkonversi infix ke postfix expression, yaitu postfix underscore expression sama dengan kita
panggil tuh fungsi tadi infix to postfix expression. Kita panggil fungsi infix to postfix tadi, infix to postfix dengan infix expression. Ini selesai. Hasil ekspresi dalam postfix ya, adalah itu ya. Selanjutnya hasil dari perhitungan aritmatika ekspresi postfix tadi. Kita tulis saja result sama dengan evaluate. Kita panggil fungsi evaluate underscore postfix tadi. Underscore expression. In Oke, sudah selesai. Kita lihat dulu kesalahannya sebelum di print ya. Aku rasa ini udah ya, kita langsung running programnya aja. Oh, ternyata ada kesalahan. Guys, di garis ketujuh. Garis ketujuh yang mana ya? Oh ya, ini aku lupa ngasih tanda titik buat. Jadi salahnya itu ternyata di sini teman-teman. Kurang huruf S tadi. Terus sama di bagian sini kita kurang nulis kurang nulis return operands.pop sama operands.append ratio. Oke, ini udah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, masih gini ya? Ini udah teman-teman. Jadi tadi itu ternyata values-nya kurang geser ke kiri. Aduh ya Allah, maklum manusia ya guys ya. Jadi langsung kita running aja. Harusnya itu kita inputin dulu nilai A. Nah ini udah. Misal kita masukin nilai A-nya adalah 5. 6 aja deh. 6. Nilai B adalah 2. Nilai C-nya 3. 6 diambil di 1 aja deh. C-nya 1. Kemudian dibagi D-nya misal kita 2 deh. 3. Oke. Kita inputin aja
ekspresi infiksi yang tadi. Itu A minus B plus C dalam kurung bagi D kali E. Nah, ini sama ya teman-teman. Hasil ekspresi dalam postfixnya adalah A, B, C plus D bagi E kali minus sama. Kemudian hasil perhitungan dalam postfix adalah 1,5. Kita coba yang lain, di angka yang lain. Misal kita pakai 6, ini 7, ini 3, ini 2, ini 5. Misal kita pakai A plus B kali C dibagi D minus E. Hasilnya berapa ya? Minus 1. Ini. Oke, mungkin itu dulu dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan tadi, kesalahan dalam penulisan sintaks tadi ya teman-teman. Jadi programnya error belum bisa berjalan, tapi alhamdulillah ini bisa jalan ya. Sekian dari aku, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Jangan lupa pantengin YouTube aku ya. Terima kasih.